Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Laura Adelia dengan NIM 8606638666, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UPBJJ Medan, Sumatera Utara. Kita udah pernah membahas apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai poin penting yang telah kita pelajari. Baiklah, dalam soal pertama yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan mempertanyakan eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji 3 aspek utama, yaitu yang pertama, ontologi. Filsafat ilmu mempertanyakan hakikat dan kemandirian ilmu pendidikan. Yang kedua, epistemologi. Filsafat ilmu mempertanyakan metode dan keabsahan kebenaran ilmu pendidikan. Yang ketiga, aksiologi. Filsafat ilmu mempertanyakan tujuan dan etika ilmu pendidikan. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga bermakna dan bernilai. Soal yang kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai tidak hanya menerima ilmu secara pasif, tetapi turut memperkuat dan menghidupkan filsafat ilmu melalui 3 poin penting berikut. Poin yang pertama yaitu melatih budaya berpikir kritis dan skeptis sejak dini. Yang kedua, menjaga ilmu pengetahuan tetap berorientasi pada kemanusiaan. Yang ketiga, mencegah dogmatisme dan menumbuhkan sikap terbuka atau open-minded. Ya, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan? Nah, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena ia memiliki ketajaman untuk membedah, menguliti, dan mengurai masalah pendidikan hingga ke akar paling mendasar melalui 3 aspek utamanya. Yang pertama, ontologi, membedah apa yang sebenarnya menjadi akar masalah. Yang kedua, epistemologi, membedah bagaimana pengetahuan atau kebijakan pendidikan itu diperoleh dan apakah cara tersebut bisa dipercaya atau valid. Dan yang terakhir, aksiologi, membedah untuk apa dan dampak moral dari kebijakan pendidikan tersebut. 3 aspek ini memastikan bahwa setiap kebijakan atau praktik pendidikan tidak diambil secara asal-asalan, melainkan memiliki dasar yang jelas, metode yang valid, dan tujuan yang mulia. Yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam yang pertama, penerapan kurikulum yang berpusat pada murid atau student-centered learning, di mana pembelajaran disesuaikan dengan minat, bakat, dan tahap perkembangan anak. Yang kedua, penerapan problem-based learning, pembelajaran berbasis masalah. Murid diajak merumuskan masalah, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan sendiri agar mereka memahami bagaimana sebuah pengetahuan ditemukan. Yang ketiga, penerapan asesmen karakter dan pembelajaran kolaboratif. Saat kerja kelompok, murid tidak hanya dinilai dari hasil tugasnya, tetapi juga bagaimana mereka belajar menghargai pendapat orang lain, jujur, dan bekerja sama. Kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai dasar berpikir kritis, alat analisis, serta penentu arah nilai pendidikan agar lebih bermakna, ilmiah, dan bermanfaat bagi kehidupan. Dan yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. I just had to let you know you're